Garis bawah, kalian boleh cari muka asal jangan menjatuhkan lawan kalian. Kita di Fakultas Hukum kan ditegaskan bahwa jangan hanya melihat dari satu sisi pandang. Ya bener itu. Ya, kita lihat sebuah kasus, sebuah perkara itu dari berbagai sisi pandang, jangan cuma dari sisi korban saja. Kadang bukan hanya korban yang tersakiti gitu. Berani itu bukan tentang orang yang tidak punya rasa takut, tapi berani itu tentang orang yang terus maju walaupun takut. Asik. Halo teman-teman, kembali lagi di channel multimedia Arkamaya dalam series Omong Penting, yang penting omong. Oke, dalam hari ini kita kedatangan tamu yang bukan sudah mahasiswa tapi alumni dari Universitas Bojonegoro yang pernah menjabat sebagai ketua umum di UKM Kesenian dan juga di lingkup multimedia Arkamaya. Tanpa basa-basi, siapkan snack Anda, siapkan makan, minum, jangan lupa jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Agar apa? Agar kalian bisa tetap terus menonton channel multimedia Arkamaya. Oke, langsung kita sambut saja Mas Reza. Halo Mas Reza. Gimana Bang El ini? Gimana? Ya, ini dari mana nih tadi nih? Barusan sih baru pulang dari kantor langsung ke sini. Oh, ya. kesibukannya di kantor nih teman-teman nih. Enggak sih, enggak. Ya kita cuman sekedar ya apalah. Budak korporat. Budak korporat ya? Enggak ada. Nah, ini Mas Reza nih setelah lulus itu apa nih yang ditekuni? Kan pas lulus kemarin barusan ya? Iya. Ya, saya alhamdulillah langsung keterima, baru jadi staff sih, baru staff magang di salah satu kantor advokat, kantor pengacara. Kebetulan juga pimpinan dari teman-teman kebetulan juga menjabat sebagai rektor di kampus kalian gitu. Nah, oke. Halo Bu Nanin. Ini kalau Bu Naning nonton nih ada Mas Reza nih ya. Bu Nanin mohon disupport ya untuk teman-teman Arkamaya, untuk mahasiswa-mahasiswanya ini kan sudah ada podcast juga, silakan disupport kalau mau main-main ke sini juga. Boleh kan ya untuk rektor? Boleh, tentunya boleh. Nah, sejauh ini kalau nggak salah baru mahasiswa ya, Bung ya? Baru mahasiswa. Bung Eng baru mahasiswa. Siapa tahu Bu Nanin langsung bisa main ke sini, kita bahas-bahas seputar apa sih yang mahasiswa mau untuk universitas ini gitu. Oke. Nah, ini denger nih Mas Reza dulu pas lulus itu cum laude nih. Bener gak sih Mas? Iya ya. Gimana nih? Ya bisa dibilang seperti itu, Oh iya, berarti kan dulu kan Anda pernah menjabat sebagai ketua umum. Betul. Tentunya betul. pas di jenjang masih kuliah ya, aktif ya? Ya, saya menjabat sebagai ketua umum kalau nggak salah semester 5 ke 6 itulah. Nah, itu gimana sih Mas caranya agar tetap berkecimpung di organisasi yang notabene nggak ada matkul sama sekali, tapi Mas Reza ini tetap bisa lulus cum laude gitu? Sebetulnya gini ya, gimana caranya kita? Langkah pertama itu kamu masuk sesuai dengan apa yang kamu mau nggak? Kan terutama juga anak-anak sekarang kan kebanyakan dia itu cuman sekedar masuk kuliah sesuai dengan jurusan yang satu diinginkan orang tuanya. Kedua juga sesuai dengan jurusan yang yang penting masuk univ inilah. Ya, dan masih banyak alasan-alasan lain. Dan saya sendiri itu kenapa kok masuk Fakultas Hukum, dikarenakan memang basic saya memang ngobrol gitu. Basic saya memang suka ngomong. Jadi salah satu penunjang saya bisa ke Fakultas Hukum ya karena saya suka ngomong. Kan itu juga poin yang sangat penting untuk sebagai praktisi hukum lah. Berarti sangat ekstrovert nih ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Tetap ada introvertnya dikit ya, gitu ya? Saya benci keramaian itu. Oh, saya sangat benci keramaian. Nah, ini ngomong-ngomong nih, Mas Reza pengen kayak nyemil-nyemil gitu gak sih? Boleh. Saya ambilin ya? Iya. Oke, Kang Rusdi. Mana Kang Rusdi? Ini kita datangkan fresh from. Oke, ganteng banget tadi stafnya. Iya, ganteng banget Mas. Rumahnya mana Mas? Oh, Sumberjo. Oke, pantas ganteng.
produk Sumberjo ya. Oke. Ini Mas silakan di Oke, terima kasih. Oh ya minum gak apa-apa. Oke, Mas. siap. Berhubung saya di sini sebagai tamu sudah disuguhi, saya juga ada sesuatu nih. Sesuatu nih buat teman-teman. Nanti yang di belakang saya bagilah. Nanti untuk Bung L dulu, untuk Mas L dulu. Ada sesuatu nih. Kan berhubung suasana ini upload kan kalau nggak salah setelah Natal ya. Iya. Natal tahun baru lah. Kita menghormati teman-teman saudara kita yang beragama non Muslim, Kristen Katolik. Ini dapat kado dari saya. Oke. Ayo, dipakai dulu. Ini jadi anu ya, Santa Claus ya? Ya, Santa Claus. Special event. Oke, dipakai dulu. Oke. Spesial hari Natal. Juga selamat yang merayakan Natal. Semoga sukacita Natal selalu mengiringi hari-hari kalian semua. Ya, Shalom. Oke. Shalom. Oke, siap. Ini Mas monggo dicicip. Siap. Terima kasih. Nih lihat Makasih biskuit ya. nih. Sambil makan nih kita sharing-sharing Mas. Boleh. Bincang-bincang. Boleh. Nah, kan tadi kan dalam apa ya, keterikatan masih pas menjadi ketua umum nih ya. Betul. Toh juga ada keinginan gak sih pas itu keinginan untuk lulus 3,5 tahun, apa emang tidak ada kesengajaan apa gimana? Sebetulnya gini ya. Dulu waktu saya diikutkan kelas tambahan itu ketika naik di semester 3 kalau nggak salah seingat saya. Jadi waktu saya udah mulai masuk di kelas tambahan itu dari pihak kampus pun juga ngomong belum tentu kalian lulus cepet gitu loh. Cuman sekedar ikut SKS aja. Nanti ketika sudah SKS-nya sudah terpenuhi semua, belum tentu juga kita lulus cepet gitu loh. Nah, kalau nggak salah waktu itu ada pengajuan judul untuk jurnal. Itu di semester 6 kalau nggak salah. Oh, semester 6 ya. Semester 6 pengajuan judul. Semester 6 saya pengajuan judul. Sorry. Naik semester 7. Jadi saya ingat banget waktu itu waktu ospek. Setelah ospek saya kan juga jadi panitia PKKMB waktu itu. Setelah ospek di hari ketiga atau keempat ospek itu saya ngajuin judul dan di ACC untuk lanjut ke ada yang dari jalur jurnal, ada yang jalur skripsi tapi memang percepat gitu. Saya masuk ke jalur skripsi yang dipercepat dengan judul itu tadi. Itu berarti udah menjabat sebagai ketua UKM ya? Sudah purna jabatan. Oh, sudah purna purna jabatan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah ketua UKM nih Mas ya. Ya. Sebelum jadi ketua UKM itu apakah ada keinginan gak sih Mas untuk menjadi ambisnya itu sampai ke ketua UKM gak sih Mas? Oke. Gimana ya bilangnya? Panjang nih gitu Panjang. Dulu waktu Diksar saya jadi kan ada beberapa kayak adik-adik yang kita baru, junior-junior kita kan ada yang baru semester 3 baru ikut UKM. Sedangkan saya dulu semester 1 itu saya langsung ikut UKM kesenian. Ada beberapa UKM, salah satunya UKM kesenian. Nah, ya adalah pasti terutama di setiap angkatan ada salah satu anak yang pasti rame banget di grup, caper dan lain-lain. Salah satunya saya. Gitu ceritanya. Jadi saya itu karena memang cari perhatian atau apa nggak tahu ya, lumrahnya anak baru lulus SMA langsung masuk dunia perkuliahan dan ya, notabene memang caper. Di situ kalau nggak salah pasti di setiap angkatan saya yakin itu pasti ada. Jadi waktu itu ada pertanyaan atau ada omongan gimana itu? Kan suruh ngasih deskripsi kan seni itu apa? Di situ saya ngomong seni adalah ledakan. Gitu. Pernah dengar saya yakin setiap angkatan pasti ada karena emang kata-kata itu kan emang udah booming kan ya. Per generasi itu pasti ada. Nah, di situ kejadiannya kalau nggak salah itu waktu malam Diksar memang handphone kan udah memang diambil. Diambil, kita nggak ada alat komunikasi. Waktu di malam pertama itu saya di strap lah, dihukum, dipanggil nama saya. Nama saya ke tengah lapangan, yang lain itu melingkar hujan. Waktu itu dan hujan masih ingat banget. Hujan. Suruh melingkar, yang manggil saya Mbak Julia itu sekarang jadi staff di kampus. Dulu Mbak Julia itu teater kalau nggak salah. Itu sama Mas Angga, lupa lah, sama Mbak Linda atau siapa lupa aku. Tuh, udah digarap situ di saya tengah sendiri bener-bener di keruyuk wong sak pirang-pirang gitu.
sing di lah gak karu-karuan. Tapi kalau sekarang jangan, kita kan apa namanya sesuai dengan apa namanya generasi yang baru kan, nggak semuanya harus lewat kata-kata kasar kan. Kita harus disiplin kan, nggak harus kasar gitu. Jadi setiap generasi Iya, beda pasti lah, beda. beda ciri Dan khasnya. kelihatannya sekarang juga lebih baik gitu. Dan dari situ ada keinginan, oh lah aku sok men iki kudu dadi ketua iki. Jadi mulai angkatan pertama kan ada beberapa, ya saya nggak sebut nama ya, ada beberapa angkatan itu yang memang dia baru ingin jadi ketua ketika sudah beranjak ke semester 5 semester 5 atau semester 3 gitu. Tapi kalau memang saya dari semester 1 memang ingin. Dan saya mengajukan sendiri tanpa harus dipilih gitu, enggak. Maksudnya mengajukan diri untuk calon ketua, dan akhirnya saya calon tunggal waktu itu. Oh, berarti nggak ada unsur keterpaksaan sama nggak sekali. nggak ada keterpaksaan. Gitu. Berarti emang dari semester 1 udah Iya, ambis memang. banget ya. Dikatakan ambis enggak ya? Enggak sih, maksudnya ya pengen aja gitu loh. Karena apa sih Mas? Pengen jadi ketum itu kepo atau hanya pengen gimana tuh ceritanya? Apa ya? Menurut saya itu di kesenian itu memang teman-temannya fun, kita bebas, kita nggak terikat sama apapun, kita memang ya enak-enak lah. Kita juga event, apalagi saya kan SMK kan lulusan dari multimedia, jurusan multimedia di SMK 3 itu. Nah, ya awalnya cuman karena saya kan SMK multimedia harus paling nggak nerusin lah multimedia walaupun dalam bentuk UKM gitu. Berarti udah ada basicnya ya dari Iya, SMK. ya ada basic tipis-tipis lah. Oh, iya. Saya lebih suka ke organisasinya ketimbang multimedia. Ya memang basic saya seperti itu, bukan saya nggak yang pro banget masalah videografi, fotografi dan lain, enggak. Saya cuman sekedar tahu dan yang berorganisasi di dalam gitu. Oh iya. Nah, kan pas sampean di UKM nih, kan multimedia nih Mas ya. Terus jurusan Anda itu hukum. Kok bisa sih menentukan mana yang harus dipilih untuk ke jenjang yang lebih serius? Balik lagi, kenapa kok saya ngambil hukum itu karena memang passion ya. Maksudnya passion, bukan saya memang dari nol, maksudnya nggak ngerti hukum sama sekali, memang belajar. Karena memang ada basic ngomong di depan umum dan insya Allah lancar. Saya kira dari sana pun juga ya kayaknya hukum deh yang paling. Ada dua kategori sih, yang satu memang administrasi publik dan satu hukum. Ya sebetulnya ada alasan konyol lah di balik itu, cuman jangan di spill di sini lah ya. Di belakang ada aja ya Mas ya. ya, di belakang nih. Intinya kalau sarjana hukum kan ada gelar SH-nya. Udah pasti paham lah maksud saya. Jangan di spill di sini lah. Ini di Itu luar alasan konyol, itu alasan konyol. di luar konteks. Di nih. luar konteks nanti. Alasan konyol itu. Kan sekarang kan berada di tetap jenjang yang lebih seriusnya kan tetap berada di hukum nih ya Mas ya. Iya, Itu termasuk kerja Mas ya. alhamdulillah. Nah, boleh di-spill gak sih Mas, gimana caranya itu gimana? Cara agar bisa langsung masuk ke dunia kerja, sedangkan kan di Indonesia nih, sarjana kan banyak sekali yang menganggur. Iya. Itu boleh di-spill Mas. Gimana? Minta jawaban yang bisa diterima semua orang atau realitanya? Dua-duanya ini gak apa-apa nih. Gini, kalau memang jawaban saya gini loh, sebelum kita ke arah sana, alangkah lebih baiknya kalian menguasai bidang apa yang kalian pelajari. Dan saya yakin juga negara ini nggak kekurangan orang pinter, tapi gimana caranya kita memberitahu bahwa kita itu pinter gitu loh. Jadi entah dari manapun kalian lulus, entah dari universitas negeri, swasta, itu tidak menjamin kalian bakal langsung terima kerja gitu. Menurut saya pun juga saya bisa, alhamdulillah bisa langsung dapat tempat magang untuk atau tempat terus belajar untuk mencapai cita-cita saya. Karena memang satu, iki jawaban real ya Rek ya, silakan diterapkan. Golek raino dosen. Nah, itu penting, sangat penting itu, sangat penting. Cari muka di dosen. Dengan garis bawah, kalian boleh cari muka asal jangan menjatuhkan lawan kalian, entah itu teman, maksudnya
tunjukkanlah yang baik-baik di depan orang target kalian tanpa harus menjelekan orang lain gitu loh. Cari muka itu penting. Bersaing secara sehat Ya, Mas, ya. gitu lah. Nah, dari setelah lulus nih menjadi mahasiswa terus ke jenjang yang kerja gitu ya. Iya. Ada gak sih Mas culture shock di antara dua itu? Pinter-pinter nahan ego sih. Kok bisa itu Mas? Iya, karena memang awakmu gak iso nahan egomu ya wes buyar kabeh. Entah kamu salah, entah kamu benar, kita lihat situasinya dulu. Jangan kok semena-mena, oh lah aku bener ki aku kudu ngene enggak bisa kayak gitu. Dunia kerja itu memang apalagi zaman sekarang itu terutama generasi saya, generasi sampean itu rata-rata kan sering mental health dan lain-lain ya. Oke lah, kalian punya batas jenuhnya masing-masing, tapi balik lagi dunia ini tuh wis toh mergawe yo. Kita nggak bisa kayak gini terus teman-teman. Ayolah keluar dari zona nyamannya, yuk kita kerja gitu. Berarti, Ya bukan saya menggurui ya, cuman memang apa namanya kita nggak bisa terus-terusan nyaman gitu loh. iya Kita juga sih. kapan kita berkembang kalau kita terus-terusan nyaman kan gitu. Iya bener itu. Apa ya? Kayak apa? Banyak gak sih Mas yang kayak di kejaksaan Mas ya? Enggak, saya di kantor advokat. Kantor advokat. Iya. Banyak gak sih Mas orang yang saling senggol antara temen? Kebetulan di kantor saya pun enak-enak ya orangnya. Sugih-sugih ya jadi zaman apa jajanku itu terjamin ngono loh. Masih aku gak pati duit-duit apa kakak-kakakku senior-seniorku ya lah sugih-sugih kabeh. Baik-baik. Amin ya Allah. Tapi serius memang royal mereka kok. Emang enak kok. Teman-temannya juga ya adalah pasti gesrekan antara kita, tapi setelah memang masalah itu selesai gitu. Kita memang profesional kerja, kita memang dasarnya keluarga, kita saling sadar bahwa kalau di sini nggak ada si A, si B, si C, kita nggak akan bisa jalan bareng. Pasti benar-benar ya udahlah, namanya kerja pasti ada miss-nya, ada miskomunikasinya, dan itu harus segera selesai gitu. Oh iya, ini balik lagi ke zaman Mas Reza pas waktu kuliah nih Mas ya. Ya, gimana? Kan gini ya, Mas Reza kan menjabat sebagai ketua umum nih. Ya, betul. Jelas waktunya pun sangat terkuras ya, waktu dan pikiran. Dan juga mempunyai target lulus 3,5 tahun atau cum laude. Cara membagi waktunya gimana sih Mas? Agar tidak berat sebelah lah, balance. Jalani aja sih. Jalani aja. Jadi jujur ya, aku gak tertekan sama sekali tidak tertekan karena satu pikiranku, aku ngurusi UKM gak akan mati wes gitu. Ya bener juga ya Mas. Wes, paling ngeluh sedino rong dino, mungkin ada 1-2 kali gesrekan sama organisasi lain atau mungkin gesrekan sama UKM lain pernah, atau mungkin gesrekan sama BPH sendiri. 1-2 hari ya wes selesai, nggak usah. Men, kita itu mahasiswa, men, kita udah dewasa gitu. Ngapain kayak gitu? Jadi tetap ada masalah nih ya di Pasti zamannya hidup pasti penuh masalah, semua pasti. Tapi saya juga bersyukur karena ada masalah itu pun saya kira hidup saya juga semakin baik dalam hal positif karena ada masalah itu saya bisa tahu gimana caranya introspeksi diri, saya kurangnya di mana, bisa tahu caranya nahan ego saya gimana, bisa tahu POV dari orang lain itu seperti apa. Apalagi Masnya kan juga fakultas hukum ya. Iya, saya hukum. Kita di fakultas hukum kan ditegaskan bahwa jangan hanya melihat dari satu sisi pandang. Iya, bener itu. Ya, kita lihat sebuah kasus, sebuah perkara itu dari berbagai sisi pandang, jangan cuma dari sisi korban saja. Kadang bukan hanya korban yang tersakiti gitu. Ya bener Mas. Setiap orang mempunyai keadilan. Iya, berhak berarti untuk dibela gitu. Iya, berarti teman-teman, belajar tuh nggak perlu melulu ke buku, dosen atau guru. Jadi tetap aja kita bisa belajar dari sebuah masalah nih Mas ya. Bener ya? Betul. Jadi itu smart itu gitu ya teman-teman.
Guru terbaik kan masalah ya. Oh iya, Guru itu terbaik masalah. adalah masalah. Oke. Nah, pas menjabat sebagai ketum nih, cara penyelesaian masalahnya tuh lewat rapat BPH atau gimana, Mas? Ada beberapa masalah yang saya pikir ya udahlah berjalan seiring berjalannya waktu bakal ya hilang-hilang sendiri dan ada beberapa masalah yang mungkin harus diobrolkan langsung gitu. Jadi ya kuncinya sebuah masalah itu adalah komunikasi. Tetap komunikasi. Ya, tetap komunikasi gitu loh. Oke, berarti tetap ada kayak rapat-rapat BBH membahas suatu Iya, masalah iya, tetap iya. ada ya. Iya. Oke, nah Mas Reza nih kok bisa termotivasi pengen lulus 3 tahun, 3,5 tahun itu gimana, Mas? Gak ono motivasi nih. Gak ada motivasi. Gak ono. Berarti- Ya omong apa aneh, gak ono motivasi nih. Kandani yo. Saya itu pertama saya dapat beasiswa KIP, aku miskin. Oke. Saya dapat beasiswa KIP. Itu pun juga benar-benar gak pernah terbayangkan karena memang ketika saya daftar, saya tes itu benar-benar gak expect. Tiba-tiba di Instagram itu keluar pengumuman ada nama saya. Gak ono niatan kuliah aku, emang Gusti Allah jaluke ngene ngono lho. Ya wis dijalani. Itu satu. Kedua lulus cepet. Aku gak pernah sama sekali kepikiran lulus cepet, gak pernah. Ya emang dalane Gusti Allah ngene. Gitu. Jadi ya gimana ya? Dikatakan beruntung ya it's okay lah, oke aku hoki lah hoki. Cuman di sisi lain hoki itu ketika sebuah passion bertemu dengan kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan dan kamu nggak punya passion ya wes nganggur. Wah, ilmu baru nih. Iya. Ilmu baru nih. Berarti tetap takdir itu tetap ada ya, Ada, teman-teman. tapi Cuman- balik lagi. Ketika ada kesempatan kamu harus punya keinginan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut gitu. Jangan disia-siain, Mas, ya. Jangan. Jadi tetap jika ada takdir tetap harusnya kita tetap jalani aja. Iya. Oke. Kesempatan itu nggak datang 2 kali, tapi kesempatan juga akan datang untuk orang yang terus berusaha. Jadi gagal sekali 2 kali namanya hidup gitu loh. Ya udah terus saya coba gitu. Siapa tahu memang memang harus digembleng dulu baru bisa tercapai gitu tujuannya. Nah, ini sebagai anak hukum nih, Mas ya. Kalau ngelihat hukum di Indonesia ini gimana, Mas? Yang baru-baru ini loh. Gimana, Mas? Oleh miso gak aku? Nanti editor tolong diedit ya. Gimana ya kalau hukum kita kan memang jadi gini loh. Kita memang bebas berpendapat tentang apapun. Cuman ini saya pribadi ya, terserah untuk orang-orang. Saya pribadi tuh menanamkan bahwa saya akan mengkritik sesuatu, entah itu dalam proses pemerintahan, entah itu dalam lingkup dunia kerja dan lain-lain. Ketika Anda ingin mengkritik sesuatu, pastikan Anda punya solusi. Ketika Anda tidak punya solusi, tolong diam. Oh, bener. Seperti itu. Jadi sepanjang jalan ini, terutama tentang pandangan hukum saya, ya memang ada beberapa kritik, tapi karena memang pribadi saya mengatakan kalau memang saya belum punya solusi dan saya belum bisa merealisasikan solusi tersebut, lebih baik saya diam dulu. Ketika memang di titik saya sudah ada kuasa, saya memang sudah ada di posisi yang bisa merubah sistem tersebut, oke lah saya bakal maju. Ini saya loh ya, pasti ada yang berbeda pendapat, ya udah gitu loh. Karena setiap orang kan beda pendapat. Betul. Kalau memang Anda mempercayai bahwa semua orang bebas berpendapat, ya nggak usah komplain dengan pendapat saya gitu loh. Kan mahasiswa kayak gitu tuh. Oke nih, kita sudah berada di penghujung acara nih, Mas ya. Mungkin kita sedikit cerita nih, Mas, tentang gak saya yang cerita, tetap sampean yang cerita nih. Kayak dulu pas waktu di UKM nih, pernah gak sih berada di titik jenuh dan bener-bener pengen nyerah itu? Ada gak? Ya ada pastinya. Tetap ada ya? Ada sebuah kegagalan yang sampai sekarang, tapi nggak pernah saya menyesali semua itu karena memang menurut saya kegagalan saya adalah suatu proses untuk suatu proses untuk memperbaiki diri sendiri gitu loh. Kalau memang saya gagal kan berarti ada something yang salah. Jadi ya udahlah, maksudnya pasti ada titik jenuh semua hidup.
sampean nok mah lho mesti lah jenuh to piye. Di rumah terus kan ya jenuh. Pasti semua ada titik jenuhnya, titik menyerah. Cuman gimana ya? Kita ambil analogi orang berani aja lah. Berani itu bukan tentang orang yang tidak punya rasa takut, tapi berani itu tentang orang yang terus maju walaupun takut. Asik. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini dari Mas Reza. Nah, apa nih Mas ya? Pas kita ngobrol lagi di kerja nih Mas ya. Oke, silakan. Pernah gak sih menangani clients yang istilahnya tuh ribet, banyak komplain atau banyak omong tapi nggak sesuai dengan keadaan gitu Mas? Maksudnya wong sing apa? Orang-orang yang merasa dia itu gimana itu? Enggak. Ya bercanda ya teman-teman. Ya setiap orang pasti kan jadi gini, balik lagi ke kita nggak bisa menilai seseorang dari satu sudut sisi pandang ya, nggak bisa kayak gitu. Kita lihat orang ini kenapa kok sampai ribet. Kita lihat dulu memang masalah apa yang dia hadapi, itu masalah apa. Kita nggak bisa ngejudge orang, "Alah masalah ngene tok ngene," nggak bisa. Kadang ada beberapa orang yang benar-benar saking takutnya, saking paniknya itu agak ribet sendiri. Tapi kita pun juga bisa memaklumi gitu loh. Ya karena memang satu hal yang pasti ketika orang ada di kantor, ketika orang datang ke kantor kami, ke kantornya teman-teman, pasti orang itu ada masalah. Itu pasti. Makanya kita juga gimana caranya memberikan layanan semaksimal mungkin, memberikan konsultasi hukum semaksimal mungkin. Ya pasti ada capeknya, terutama ke orang-orang yang ngeyelan, itu pasti ada. Cuman balik lagi, kami tahulah orang-orang itu pasti penuh dengan masalah, makanya sampai datang ke kami. Dan dari situ juga kami bisa tahu cerita-cerita mereka. Ya banyak orang bermasalah yang saya temui sekarang. Rata-rata emang gitu Mas ya. Gitu. Entah mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Oh, jadi kalian ketika sedang dalam masalah nih ya, kalau ingin butuh advokat bisa langsung hubungi Mas Reza. Boleh. Kontak personnya ada Mas? IG aja lah, Instagram. boleh. Instagram Nanti aja, bisa DM, ya? bisa DM. Tak tampilin di sini. Editor tolong dieditnya ya. Tak taruh di sini. Di sini. Pindah. Ngeleh. Ya. Atau langsung ke IG kantor kami juga ada. Ada. Sepil lagi Mas, sepil. Oke, ada di LKBH Trias Ronando ini. Oke. Langsung aja ya. Itu apa ya? Dipesan apa gimana Mas itu Mas? Gimana? Kalau gitu pesan atau gimana sistemnya? Ya enggak ya, kita DM aja, nanti DM kita secara singkat kronologi kejadiannya seperti apa, entah itu kasus perdata, pidana, atau di pengadilan agama biasanya kasus perceraian atau permohonan apa. Nanti secara singkat kita bisa ketemu atau dari pihak klien datang ke kantor kita bisa bantu gitu. Oh berarti ini Mas Reza ini apa ya? Mohon maaf nih Mas ya. Yeah. Kayak golongan orang yang seneng kalau orang lain ada masalah nih Mas ya. Enggak. Terutama untuk teman-teman semua ya. Ojo sampai metuki aku. Nek metuki aku berarti urip menek masalah wis. Oke. Gimana Mas ya? Pesan buat anak-anak hukum nih Mas. Pernah gak sih terjadi suatu kesalahan yang itu membuat ke depannya itu jelek, ada gak Mas? Biar anak hukum tahu nih. Kesalahan saya yang buat ke depannya jelek gitu. Apa ya? Ya kalau saya ada beberapa waktu ketika saya kira itu sebuah ajang untuk menunjukkan kelebihan saya, tapi memang dipandang orang lain sebagai ajang caper. Jadi kalian boleh cari muka terutama sama Bapak Ibu dosen, tapi tolong dibatasi. Kenapa saya bilang gini? Karena memang saya pernah mengalami. Itu juga kesalahan saya pribadi gitu loh. Jangan terlalu sering caper, jangan terlalu sering cari muka. Ya, sewajarnya saja. Itu saya lakukan semester 1 2 kalau nggak salah. Semester 3 4 saya mulai sadar kalau
apa sih aku. Jadi ya udah gitu loh, Iya. jalan aja. Dan ya alhamdulillahnya juga Bapak Ibu dosen mengingatlah siapa itu Reza gitu. Walaupun bener di sisi lain banyak sekali masalah yang nyantol namaku gitu, tapi ya sudahlah paling gak ingat gitu loh. Karena menurut saya kalau memang saya sekecil apa kata mereka, gak mungkin saya bisa dilihat gitu loh. Iya bener sih, bener. Pesan ini dari tadi kan anak hukum nih ya, ini ke multimedia. Pesan Mas Reza untuk anak multimedia itu gimana Mas? Teruskan kalian berpikir di luar nalar, termasuk podcast ini. Saya bangga, jujur saya bangga sekali sama kalian. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Bangga. Kalau nggak percaya nanti bisa tanya langsung ke Kadifnya. Begitu saya tahu postingan pertama kali kalian bikin podcast, saya kan punya grup kan, isinya berempat. Saya, Kadif kalian, Mas Alip apa namanya? Pokoknya Alip ada dua kan, Mas Alip yang Saintek. Ya, satunya itu siluman ini. Siluman? Ya. Siapa itu Mas? Adalah tetangga saya. Ganteng ya? Oh lah, gauan. Gitu. Pertama kali saya tahu postingan itu, saya langsung ngechat di grup. Aku bangga ambil kalian. Gitu. Tuh, Mas Reza aja bangga dengan kita ya teman-teman. Jadi kalian harus terus selalu menonton channel ini, ya Mas ya. Oke. Nah, kesan ini kan baru first time nih Mas diundang ke podcast Arkamaya ini. Kesan Mas Reza datang ke podcast ini apa Mas? Alat-alat melek kabeh. Wah, ini tak spill dikit Mas ya. Karena tuh multimedia nih Mas ya. Seperti tidak punya tangga. Maksudnya Kenapa gimana gak itu? punya tangga? Satu, kita Oke. Ya. jadi kita merangkak sendiri. Kok keringat dingin nih Mas ya? Enggak apa-apa. Kita kan memang bebas berpendapat kan balik lagi. Demokrasi. Iya. Terus apa lagi yang enggak punya? Kita juga gak punya kamera. Oh, kamera enggak punya kamera. Punya. Wah, bahaya nih. Enggak apa-apa. Kalau memang gini loh, aku yakin support kampus pasti support ketika memang kalian butuh dan kalian itu memberikan dampak feedback yang baik untuk kampus gitu. Kalau memang ini nanti ratingnya tinggi kok njaluk apa jenenge kamera njaluk studio digawe wis ta ngandelan. Pak Ayik kira kekurangan duit, Bu Nanin bareng kira kekurangan duit. Wis ta. Kampus Unigoro ora kekurangan duit. Ya, mari kita berdoa teman-teman agar yang pasti prestasi kalian juga harus terus podcast ini juga harus terus gitu. Berarti tetap harus balance juga ya Mas ya. Dan juga jangan tinggalin matkul kalian, itu penting matkul penting. Sibuk UKM oleh cuman matkul aja ditinggal. Minimal nek gak ngrungokno ki mlebu. Ya, absen ya. Absen, yo mlebu, gak absen tok mlebu. Masih ono kelas tolah mlebu wis mlebu. Secara tidak langsung itu kalian bakal mendengar dan suatu saat akan aku kuliah oleh iki. Berarti tidak ada alasan karena bodoh itu gak ada Mas ya. Ada. Setiap orang itu sama. Bahkan siapa yang pernah? Saya pernah dapat dengar orang ngomong gini. Banyak orang yang mengatakan bahwa kuliah itu nggak penting. Tapi rata-rata orang yang mengatakan itu mereka pernah kuliah. Jadi secara tidak langsung pemikiran bahwa kuliah tidak penting adalah datang ketika kalian sudah kuliah. Berarti memang kalian itu nggak pernah, kalau kalian nggak kuliah kalian nggak akan pernah mikir bahwa kuliah itu nggak penting gitu. Iya. Nah, terkait tadi nih Mas, kan saya pernah ngedenger nih di salah satu sosmed nih ya, ada yang mengutarakan pendapatnya bahwa kuliah aku tak jadi bos muda. Itu gimana Mas menurut sampean? Ya bebas berpendapat lah ya, wis bebas berpendapat. Oke. Cuman kan balik maneh kon. Iku warisan. Pewaris dia. Kita ya ada yang memang perintis ya. Kita nggak bisa ngejudge orang lah. Memang ada yang perintis. Cuman ya kita lihat dari presentasenya lah. Memang banyak sekali kayak miliarder yang memang lulusan SMA atau mungkin SD. Tapi balik lagi. Cuman berapa gitu loh. Nggak mungkin dunia ini
Tuhan itu nggak akan menciptakan kuliah kalau tidak ada artinya gitu. Bener itu, semua ada takdir. Semua itu ada takdirnya. Tinggal kita yang menjalani. Oke. Baik, kita udah udah sedikit lama banget nih Mas ya. Kaki saya geringan ini Mas. Sudah di penghujung acara. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Reza telah memaparkan tips dan trik lulus cepat ya kan, dan menjabat sebagai ketua umum. Jadi kalian yang menjabat sebagai ketua umum, para ketum-ketum dari UKM kesenian, para UKM dari lain atau universitas lain bisa mencontoh dari Mas Reza, atau kalian bisa pakai cara kalian sendiri lah. Oke. Enggak perlu dicontoh, Ya, contoh yang baik-baik aja. Contoh yang baik-baik aja. Gitu aja. Oke. Banyak masalah kok saya. Serius banyak masalah, oke? Contoh yang baik-baik aja, dan saya yakin ketika kalian memang ditunjuk sebagai ketua, kalian bukan orang yang abal-abal gitu loh. Oke. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada sedikit kata-kata hari ini Mas. Apa ya kata-kata? Mungkin kata-kata untuk siapa ini? Kata-kata untuk kedepannya kita. Oh, kedepannya kita. Kelihatannya teman-teman juga udah pada tahu ya pesan saya untuk UKM itu apa. Setiap Diksar, setiap mulai saya menjabat sampai kemarin waktu Diksar juga saya katakan, UKM kesenian nggak butuh peserta, kami butuh penerus, itu aja. Nah, dengerin tuh teman-teman. Itu untuk teman-teman UKM gitu ya. Tolong jangan cuma didengar, dipahami dan dilakukan, oke? Karena setiap kata ada makna. Iya, Oke. Cukup sekian episode kali ini, obrolan yang sangat seru, termasuk ya tips dan trik untuk lulus kuliah ya. Oke, saya sangat berterima kasih pada Mas Reza. Ini saya bawa pulang. Bawa pulang, silakan. Merry Christmas Mas. Merry Christmas. Oke. Selamat Natal ya teman-teman. Non Oke. Muslim, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, selamat Natal. Semoga sukacita Natal mewarnai hari-hari kalian. Semoga Tuhan Yesus memberkati, dan semoga kita tetap jadi saudara walaupun beda keyakinan ya. Terima kasih. Oke, langsung saja jangan lupa nonton video-video kami, ada banyak video juga yang lain. Mas, dari tadi kan belum ada kata-kata suruh subscribe kan? Oh belum tuh. iya, Iya. Ulangi enggak. Ulangi lagi. Jangan lupa juga ya subscribe teman-teman, karena satu subscribe, satu like dari teman-teman itu sangat penting bagi kami. Bukan hanya satu ya, karena itu sebuah support agar kami bisa lebih semangat, lebih lebih ambis lagi dalam podcast ini agar bisa membaik nih ya teman-teman. Kameranya rada buri iki soal lagi, oke. Oke. Ngomong pengajuan dana kok ngajuno dana kamera. Bayar tapi ra iso njaluk kamera iki. Nang gawe proposal. Anyway, cukup sekian. Kita tutup saja podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke grup-grup yang lain, ke grup teman, grup keluarga. Boleh. Oke, cukup sekian. Grup. Sensor itu. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton video yang lain. Oke, bye-bye. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke.